Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak Ibu juga dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini, Ketua? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, bagus. Berarti anak-anak Ibu rajin. Rajin untuk datang ke sekolah, tidak malas untuk belajar. Erlina Julia Putri, Saya, Bu. Sri Murni, Saya, Bu. Sumarni, Saya, Bu. Yulia Citra. Saya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu cerita rakyat, anak-anak Ibu sudah pernah mendengar cerita rakyat? Pernah, Bu. Di mana? Di mana anak-anak Ibu sering mendengar cerita rakyat? Di TV, di mana lagi? Radio. Ya, Di YouTube, Bu. di YouTube, di media sosial semua. Tidak ada yang membaca Oh, ada, Bu. di koran, di buku. Pasti banyak kita menemui cerita rakyat. Apalagi sekarang sering cerita-cerita rakyat yang lama diulang kembali ya. Iya, Apalagi Bu. saat ini pandemi, jadi banyak cerita rakyat yang diulang. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau tanya kalian dari daerah mana dan cerita rakyat apa yang paling terkenal di daerah kalian? Yulia Citra berasal dari daerah mana? Apa dulu, Bu? Nah, cerita rakyat apa yang paling banyak atau yang paling kamu kenal di Rokanhulu? Yang paling kamu tahu? Ada cerita rakyat di Rokanhulu? Ada mungkin, Bu. Ada. Apa? Benteng 7 lapis, Bu. Benteng 7 lapis. Itu termasuk legenda? Tidak tahu, Bu. Erlina? Ada, Bu, di Sumatera Utara. Apa itu? Danau Toba, Bu. Oh, Erlina berasal dari Sumatera Utara. Iya. Sumarni? Ada, Bu, Dari di daerah ini, Bu. Danau Raja. wow. Sri Murni? Saya dari Rohil, Bu. Apa cerita rakyat yang terdapat di Rohil? Batu menangis, Bu. Batu menangis. Batu menangis itu dari Rohil? Banyak sih, Bu, katanya. Tidak di Rohil. Ibu agak sulit membedakan nama kalian berdua, mungkin karena namanya hampir sama ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, Ibu akan melihatkan kepada kalian sebuah video cerita rakyat. Nah, nanti Ibu akan tolong pahami nilai-nilai apa yang terdapat di dalam cerita rakyat yang Ibu. Apa judulnya? Tolong pahami, dilihat dari mana cerita rakyat itu berasal. Tentang Sukuhit, legenda Raja Batak. Kisah ini berawal dari si Borudin Parujar, Dewi Cantik Tirta yang menolak dijodohkan dengan sesama keturunan dewa. Ia memberontak dan turun dari kayangan. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Kini ia dihadapkan dengan naga Paduhaniaji, si raksasa jelek yang mampir pada dirinya. Dapatkah si Borudin Parujar menaklukkan Paduhaniaji? Nantikan video sontak. Sudah, Bu. Sudah. Cerita rakyat berasal dari mana? Cerita rakyat yang terdapat dalam video tersebut? Sumatera Utara. Ya, dari Sumatera Utara. Berasal dari suku Batak. Nah, Legenda si Raja sekarang kita akan masuk pada materi kita. Siapa yang tahu pengertian cerita rakyat? Ada yang tahu? Apa, Bu? Apa yang kalian ketahui tentang cerita rakyat? Cerita yang diangkat dari rakyat. Ya, boleh.
Alina? cerita yang cerita yang kita dapatkan dari mulut ke mulut dari suatu masyarakat. Ya. Nah, apa yang anak-anak ibu katakan itu benar. Sekarang ibu akan menjelaskan kembali pengertian dari cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita atau kisah yang muasalnya bersumber dari masyarakat serta tumbuh dalam masyarakat di masa yang lampau. Tumbuh di dalam masyarakat di masa yang lampau. Nah, cerita rakyat ini tidak diketahui benar atau tidaknya karena dia berasal dari mulut ke mulut seperti yang dikatakan Sri Mulyani tadi. Nah, di dalam cerita rakyat itu terkandung nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Nah, yang ini kutanyakan, apakah yang dimaksud dengan nilai moral? Apa saja yang termasuk ke dalam nilai moral? Ini Bu, nilai Siapa yang tahu? boleh coba ya. Boleh. Nilai yang mengandung amanat atau pesan yang bisa ditiru atau dicontoh oleh masyarakat. Ya, boleh. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Tidak. Nah, nilai moral ini merupakan nilai yang terdapat di dalamnya berupa kesopan santunan, tingkah laku, akhlak, dan baik buruknya. Paham? Nah, nilai moral ini berhubungan dengan sopan santun, akhlak, dan tingkah laku. Tolong dilihat ke depan, jangan cerita di belakang. Gina Bu, dia curhat Bu. Nah, sekarang ada nilai sosial. Erlina, apa yang kamu ketahui tentang nilai sosial? Apa itu sosial? Apa itu nilai sosial? Nilai sosial itu nilai yang berhubungan dengan masyarakat itu seperti berkomunikasi, bagaimana gotong royong. Ya, nilai sosial ini merupakan nilai yang berhubungan di dalam masyarakat. Contohnya, kepedulian satu sama lain, saling mengerti. Kalau dibilang saling mengerti itu termasuk nilai sosial? Ya Bu. Ya, Bu. Ya, dia saling menghargai. Ya, saling menghargai. Nah, nilai sosial ini yang termasuk ke dalam nilai sosial ini adalah kepedulian antara manusia. Nah, di sini ada nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan apa? Ketuhanan. Nah, nilai agama ini berkaitan dengan ketuhanan atau catatan-catatan agama yang terdapat di dalam cerita ya ketuhanan. Nah, nilai budaya. Kalau kita bicara budaya, pasti kita akan ingat dengan adat istiadat. Nah, di dalam cerita rakyat pasti selalu ada yang namanya nilai budaya karena dia berasal dari daerah. Pasti akan membahas tentang adat istiadat. Nah, di dalam cerita rakyat juga ada nilai pendidikan. Yang tahu nilai pendidikan seperti apa yang ada di dalam cerita rakyat? Udah ada? Jujur. Ya, jujur, bertanggung jawab. Di dalam cerita rakyat ada nilai pendidikan yang ditunjukkan untuk pembelajaran. Sampai di sini anak-anak ibu paham nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat? Yang harus kalian ketahui, di dalam cerita rakyat itu pasti selalu ada nilai moral, agama, budaya, dan pendidikan. Itu pasti selalu tercantum. Karena budaya ini selalu ada di setiap daerah. Kalau moral, setiap cerita itu pasti ada
nilai moral yang harus kita ambil di dalam cerita tersebut. Nah, tugas anak ibu hari ini, ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu ada sebuah cerita rakyat. Nah, nanti kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita rakyat ini. Hari ini kita akan belajar kelompok, tolong bagi kelompoknya. Terserah, mau Erlina sama sama siapa? Sumarni, boleh Yulia Citra sama Sri Murni. Jangan lupa diberi nama. Perhatikan dulu contohnya, ibu jelaskan. Nah, di sini terdapat 2 soal. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan nilai-nilai dalam cerita rakyat yang sudah kita pelajari tadi, dan yang kedua identifikasi dan analisis. Nah, soal keterampilan inilah yang kalian buat berdiskusi. Nanti salah satu dari kelompok kalian akan menjelaskan di depan. Yang pertama itu dikerjakan masing-masing. Soal yang pertama. Soal keterampilan kalian kerjakan berkelompok. Paham? Paham. Aku beri waktu 30 menit dari sekarang. Silahkan kerjakan. Ibu juga mengerjakannya. Pengertiannya sudah paham, nilai-nilainya sudah paham, tolong dicatat dulu agar tidak lupa, baru kalian analisis. Ya, Bu. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan membahasnya yang soal nomor pertama atau soal quiz. Kita akan bahasnya sama-sama ya. Ya, Bu. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita rakyat. Apa-apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat? Nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan, Bu. Ya, benar. Beri poin 30. Yang kedua, ada 2 tuh. Ada A dan B. Identifikasilah nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan cerita rakyat tersebut. Apa saja nilai yang terkandung dalam kutipan cerita rakyat tersebut? Nilai budaya dan nilai moral, Bu. Ya, nilai budaya dan nilai moral. Beri nilai 20. Yang B-nya, pesan moral apa yang disampaikan melalui cerita rakyat tersebut? Siapa yang tahu? Pesan moralnya adalah jangan melalaikan kewajiban yang harus dilakukan. Ya, benar. Beri nilai 10. Nah, nilai keterampilan ini akan ibu beri nilai 40. Ini yang kelompok tadi, mana kelompok 1? Kelompok 2? Berarti Sri Murni sama Sumarni merupakan kelompok 2, Yulia Citra dan Erlina kelompok 1. Baiklah, sekarang kita akan membahas tugas keterampilan, yaitu soal yang pertama. Tuliskan bagian-bagian penting dari cerita rakyat Raja Lebong dengan judul Putri Sedepa. Kelompok 1, tolong bagian-bagian apa saja yang kamu dapat dari cerita tersebut? Pangeran Sakti, Ya, Putri Sedepa, terus Putri Sedepa yang pada klimaks akhir ceritanya tuh ia berpikir akan menuju hulu aliran air, Bu, dan tanpa sadar telah meninggalkan berwenang di makanan itu di tengah jalan. Ia berjalan terus menyusuri asal aliran tersebut semakin lama semakin jauh. ya benar. Sama isinya kelompok 2? Sama, Bu. Ya, beri nilai 20. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ceritakan kembali cerita Putri Sedepa dengan gaya khas masing-masing di depan kelas. Siapa perwakilan dari kelompok 1 yang kami ceritakan di depan? Saya, Bu. Ya, Sri Murni, bacakan di depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan kembali cerita rakyat. Putri Sedepa. Kehidupan Tolong dilihat ceritanya. Nanti ibu akan menanya siapa yang ribut akan melanjutkan apa yang dibacakan oleh Murni. Putri Sedepa atau asal batu menangis suban air panas. Kehidupan Pangeran Sakti dengan Putri Sedepa berjalan layaknya kehidupan manusia pada umumnya.
Pangeran Sakti membangun sebuah pondok di daerah yang sekarang dikenal dengan sebutan Suban Air Panas. Di daerah itu juga Pangeran Sakti membuka kebun untuk menghidupi keluarga kecilnya. Hingga pada suatu hari, Dinda, hari ini Kanda akan membuka kebun di arah utara kebun kita yang dulu. Mungkin Kanda tak sempat untuk pulang makan siang. Harap Anda, Dinda bersedia mengantarkan makan siang ke kebun kita, pinta Pangeran Sakti kepada istrinya. Tentu Kanda akan Dinda siapkan makanan yang enak untuk makan siang Kanda di sana. Maka berangkatlah Pangeran Sakti tanpa membawa bekal sedikit pun, karena ia yakin akan memberikannya makanan dan minuman. Tak lama berselang, Putri Sedepa pun segera mempersiapkan makan siang untuk suaminya. Ia menanak nasi, memasak gulai, ikan mas, dan lalap pucuk ubi. Tak lupa ia siapkan juga air minum yang sudah didinginkan sejak tadi malam. Kemudian ia susun dengan rapi di dalam berona. Menjelang tengah hari berangkatlah Putri Sedepa menuju kebun. Namun dalam perjalanan tiba-tiba saja Putri Sedepa melihat aliran air yang jernih dan keluar asap. Ia begitu penasaran dengan rilis beronang yang berisi makanan untuk suaminya. Putri Sedepa mencoba untuk memantau informasi itu. Terasa hangat, Putri Sedepa pun semakin penasaran dari manakah asal udara ini, pikirnya. Ia mencoba menuju hulu aliran air itu, dan tanpa sadar telah meninggalkan beronang berisi makanan itu di tengah jalan. Ia berjalan terus menyusuri asal aliran tersebut, semakin lama semakin jauh. Beri tepuk tangan kepada Simon. Baiklah, selanjutnya Erlina, perwakilan dari kelompok 2, bacakan ceritanya dengan gaya dan khas masing-masing. Putri Sedepa, asal batu menangis Suban Air Panas. Kehidupan Pangeran Sakti dengan Putri Sedepa berjalan layaknya kehidupan manusia pada umumnya. Pangeran Sakti membangun sebuah pondok di daerah yang sekarang dikenal dengan sebutan Suban Air Panas. Di daerah itu juga Pangeran Sakti membuka kebun untuk menghidupi keluarga kecilnya. Hingga pada suatu hari, Dinda, hari ini Kanda akan membuka kebun di arah utara kebun kita yang dulu. Mungkin Kanda tak sempat untuk pulang makan siang. Harap Anda, Dinda bersedia mengantarkan makan siang ke kebun kita, pinta Pangeran Sakti kepada istrinya. Tentu Kanda akan Dinda siapkan makanan yang enak untuk makan siang Kanda di sana. Maka berangkatlah Pangeran Sakti tanpa membawa bekal sedikit pun, karena ia yakin akan memberikannya makanan dan minuman. Tak lama berselang, Putri Sedepa pun segera mempersiapkan makan siang untuk suaminya. Ia menanak nasi, memasak gulai ikan mas, dan lalap pucuk ubi. Tak lupa ia siapkan juga air minum yang sudah didinginkan sejak tadi malam. Kemudian ia susun dengan rapi di dalam beronang. Menjelang tengah hari, berangkatlah Putri Sedepa menuju kebun. Namun, dalam perjalanan tiba-tiba saja, Putri Sedepa melihat aliran yang jernih dan keluar asap. Ia begitu penasaran dengan rilis beronang yang berisi makanan untuk suaminya. Putri Sedepa mencoba untuk memantau informasi itu. Terasa hangat. Putri Sedepa pun semakin penasaran dari manakah asal udara ini, pikirnya. Ia mencoba menuju hulu aliran air itu, dan tanpa sadar telah meninggalkan beronang berisi makanan itu di tengah jalan. Ia berjalan terus menyusuri asal aliran tersebut, semakin lama semakin jauh. Baik, beri tepuk tangan kepada Nina. Nah, setelah kalian membaca, memahami, menganalisis, bahkan sudah membacakan cerita dengan gaya khas kalian sendiri, nilai apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya? Arina? Apa? Gaya apa? Dia tidak lupa dengan asal usulnya. Lagi? Setelah kalian memahami, kalian kan sudah mengidentifikasi nilai-nilainya. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Tidak tahu? Saling menghargai, Bu. Ya, boleh. Ada lagi? Apa sih namanya itu? Pantang menyerah, Bu. Ya. Gua akan menjelaskan ya.
Pelajaran yang kita ambil dari cerita Putri Sedepah ini adalah bahwa kita tidak boleh lalai atas kewajiban kita. Kan di sini diceritakan bahwa Putri Sedepah itu lalai karena melihat aliran sungai yang lama-lama dia selusuri, maka semakin jauh dan dia menghilang. Dan dia meninggalkan bekal yang dia bawa untuk suaminya. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh lalai atas kewajiban kita. Sampai di sini paham dengan pembelajaran cerita rakyat? Paham, Bu? Kalau sudah paham, maka berakhirlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami pengertian cerita rakyat dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat dan bisa kalian apresiasikan di kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Akhir kata ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi